Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya asisten laboratorium pemrograman komputer tahun 2022 dari modul 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang MATLAB dalam aljabar linear. Nah, apa sih MATLAB? MATLAB sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi, dan pemrograman seperti komputasi matematik, analisis data. Nah, untuk komputasi matematik dan analisis data ini kemungkinan nanti akan kalian temukan pada saat semester 2, yaitu mata kuliah matematika optimasi. Lalu ada pengembangan algoritma, simulasi, dan pemodelan, serta grafik-grafik perhitungan. Nah, grafik-grafik perhitungan, simulasi, pemodelan ini itu nanti juga kemungkinan akan kalian temukan di matematika optimasi di semester 2. Tapi untuk semester 1 ini, mungkin teman-teman nanti akan ada yang dasar-dasar dahulu. Seperti nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini ada MATLAB atau Matrix Lab. MATLAB sendiri itu merupakan matriks laboratori yang diciptakan pada akhir tahun 1970-an oleh Clive Moller. Beliau adalah orang yang menciptakan MATLAB yang kemudian menjadi ketua Departemen Ilmu Komputer di Universitas New Mexico. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi teman-teman akan menggunakan MATLAB untuk menentukan determinan, adjoint, inverse, eigenvector, dan eigenvalue dengan menggunakan MATLAB pada matriks berikut ini. Nah, ini matriks yang berordo 3 kali 3. Oke, sekarang kita akan ke MATLAB. Yang pertama kita buka MATLAB. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa lihat ini adalah tampilan dari command window-nya. Nah, untuk tanda ini merupakan tanda prompt yang menyatakan bahwa MATLAB ini siap menerima perintah yang nantinya akan kita ketikkan di sini dan kita jalankan. Nah, di sini juga ada file, ada edit, ada debug, ada distribusi, ada desktop, window, dan help. Sekarang kita langsung ke file, lalu teman-teman ke arah new. Nah, ini kursornya jangan diklik, tapi arahkan ke M-file, baru diklik. Nah, kan ke tampilan yang lain. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada new M-file. Jadi nanti teman-teman kalau ingin membuat M-file yang baru bisa diklik ini. Ada open file. Ini untuk membuka file dari M-file yang lain ya. Ini mungkin teman-teman kalau udah ngoding terus kemudian codingannya yang di print, ini bisa diklik print. Ada Finex, ada show function, ada save and run. Ini nanti akan kita gunakan untuk codingannya jika sudah selesai, kemudian kita akan run dan kita akan lihat hasilnya. Ini ada clear breakpoint in all files dan lain sebagainya. Sekarang kita akan ketikkan codingannya.
Oke, di sini codingannya sudah selesai semua. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada CLC dan clear. Nah, ini tuh fungsinya untuk workspace-nya itu dan command window-nya itu biar bersih. Siapa tahu MATLAB kalian habis dipakai tapi lupa untuk tidak di clear atau di CLC. Nah, itu nanti akan dibantu clear dan CLC ini. Nah, juga meskipun MATLAB ini di close, di workspace itu kadang masih menyimpan variabel yang kita ketikkan yang ada di sini. Kalau misalkan nggak pakai CLC atau clear sendiri itu tidak apa-apa selama variabel di workspace-nya tidak terganggu codingannya. Jadi ini kan ada di M file, clear dan CLC itu seperti udah wajib harus ada. Lalu ini A sama dengan 32, 5, dan 12. Ini ada tanda titik koma. Tanda titik koma sendiri ini merupakan semikolon. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan tanda titik 2 seperti bagi, itu tidak bisa. Karena nanti antar array kolom atau vektor kolom ini nanti akan semakin melebar kalau menggunakan tanda titik 2 seperti bagi. Tapi kalau menggunakan semikolon atau tanda titik koma ini, itu nanti yang awalnya horizontal, secara horizontal gini, itu nanti berubah menjadi vertikal seperti matriks yang ada di buku-buku kalian berurut 3x3. Nah, kalau misalkan ini tanda titik koma atau semikolon dan ini kita ubah jadi tanda titik 2, itu tidak bisa, tidak ada keseimbangan antara yang di sini dengan yang di sini. Jadi ini tanda harus titik koma. Kalau misalkan ini tanda titik koma, ini tanda titik 2, itu nanti yang ini akan secara baris secara vertikal, dan ini nanti akan secara kalau misalkan menggunakan tanda titik 2 ya, itu akan memisah secara jarak lebih panjang. Begitu juga dengan tanda koma. Jadi kalau semikolonnya ini diubah jadi tanda koma, itu nanti akan berpisah lebih jauh lagi ini array kolomnya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada tanda persen. Ini menandakan bahwa perintah ini nanti tidak akan dilaksanakan saat kita run. Jadi ini cuman sebagai penanda saja di sini. Ada transpose A aksen. Ini tanda aksen itu merupakan operator dari transpose. Jadi nanti A ini nanti ditransposkan dengan menggunakan operator seperti aksen ini. Jadi aksen ini itu merupakan operator dari transpose sendiri. Nah, di sini juga ada tanda bintang. Ini merupakan operator perkalian yang ada di MATLAB. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di MATLAB sendiri ada namanya sensitive case. Jadi kalau misalkan itu tadi kan seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ganti menggunakan huruf besar, itu nanti tidak bisa di run. Jadi nanti hasilnya akan error karena bersifat case sensitive, tidak bisa menggunakan huruf besar. Kalau ini masih bisa karena bukan operator. Ini kan kalau di sini kan menjalankan dari ini. Tapi ini itu kayak tanda aja, tanda bahwa oh ini adalah transpose, oh ini adalah determinan gitu. Sekarang kita klik debug, kemudian ke save file and run. Lalu kita namain Nah, untuk penamaan filenya sendiri teman-teman jangan menggunakan spasi karena nanti tidak akan tersimpan. Sekarang kita simpan dulu. Kemudian jika sudah simpan kita klik run dan ke
kita ke command window-nya. Nah, ini sudah jadi. Jadi tadi dengan bantuan tanda semikolon itu barisannya yang awalnya secara horizontal sekarang bisa secara vertikal dan berbentuk matriks seperti ini. Ini ada transpose, ada 32, 5, 12. Di sini 32, 5, 12 dan seterusnya. Ini hasil dari transpose yang tadi, yang A aksen tadi. Nah, untuk determinannya sendiri ini adalah hasil determinan dari matriks ini yang berordo 3x3 ini. Nah, untuk adjoinnya ini hasilnya. Teman-teman tidak usah fokus ke sini, tapi lebih fokus ke sini aja. Ini tidak diperlukan. Inverse ini adalah hasil inverse-nya. Untuk adjoin ini yang perlu diabaikan, tapi kalau inverse itu yang ini tetap diperhatikan ya teman-teman. Untuk answernya sendiri ini merupakan hasil dari eigen value. Jadi ini ada 44,4917, ini 44,4917 dan seterusnya. Ini dan ini merupakan hasil dari eigen vektornya. Begitu. Kalau teman-teman ini menghapus ini itu dengan klik CLC. Sudah bersih. Pengen run lagi ya, kita run dan nanti akan keluar. Atau kita klik langsung run di sini, itu masih tetap sama karena tadi ada bantuan CLC atau clear gitu. Mungkin dari video yang tadi saya ada kesalahan kata maupun tindakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari modul 2 MATLAB Aljabar Linear. Tetap semangat. Sampai jumpa di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.